Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita datang beribadah pada Minggu KRT ini dengan menggunakan tata kebaktian rumah tangga Minggu-Minggu Paskah model ke-1. Bapak, Ibu, saudara sekalian diundang bangkit berdiri. Mari kita nyatakan litani pembuka dengan berbalasan. Bersoraklah hai umat yang percaya, batu telah terguling dan kubur telah kosong. Nubuat sungguh nyata. Pujilah namanya yang kudus, hai umat yang percaya. Tuhan kita hidup dan memerintah untuk selama-lamanya. Kita bersama ucapkan, terpujilah Tuhan Allah kita yang hidup dan menang dan yang memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita puji Tuhan melalui nyanyian pembuka. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dengarlah nas pembimbing pada kebaktian rumah tangga ini seperti tertulis di dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita berlitani syukur. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan dan memelihara kami. Ya Allah, kami pun bersyukur karena Engkau telah memanggil kami sebagai umat-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui kebangkitan Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu karena iman yang Engkau tumbuhkan di dalam hati kami. Kami pun bersyukur karena harapan akan hari depan. Kami bersyukur karena pewartaan sabda Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang hidup dalam Kristus Yesus yang bangkit dan mengalahkan maut. Bersama kita ucapkan, kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Haleluya, segala puji syukur hanya bagimu. Marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Saat teduh sejenak buat kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa.
Ya Tuhan yang Maha Mulia, Engkau datang ke dalam dunia untuk melakukan karya agung melalui Yesus Kristus. Engkau telah hadir dan mengajarkan kami untuk hidup penuh kasih bagi sesama. Namun, seringkali kami mengabaikannya. Kami lebih sering menyakiti hati sesama melalui kata dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Baharuilah kami menurut kasih dan kehendak-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui lagu Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tuhan memberikan pengampunan bagi setiap orang yang dengan tulus mengakui segala kesalahan dan pelanggaran di hadapannya. Kini, dengarlah firman Tuhan yang menyatakan pengampunan dosa seperti tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena itu, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian sabda Tuhan. Kita puji Tuhan melalui nyanyian sambutan.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam kebaktian rumah tangga dan masih dalam penghayatan Minggu Paskah. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita persiapkan dahulu pembacaan Alkitab yang kita akan lakukan bersama dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Ini sesuai dengan daftar pembacaan Alkitab untuk KRT dari Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Baik, jika sudah kita temukan semua, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam menghayati Paskah, dalam kebaktian rumah tangga di malam hari ini, kami mau merenungkan makna kebangkitan Kristus yang kami akan dalami dalam KRT ini. Melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami dan setiap keluarga yang ada untuk kami bisa memahami firman Tuhan dan menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami memahami firman-Mu ya Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dengan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini hari Rabu tentunya, dan kita masih ada dalam semangat Paskah. Dan justru dalam KRT di malam hari ini menjadi bagian
ataupun cara Tuhan untuk kita juga mengecek lagi gitu ya. Apakah benar-benar penghayatan Paskah, penghayatan kebangkitan Kristus membuat kita mengalami perubahan dalam kehidupan. Ya. Ketika kita menghayati kebangkitan Kristus itu batu kosong, ya, batu dalam ataupun batu kubur Yesus itu telah bergeser, telah terbuka, telah disingkirkan batunya gitu kan. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika kita menghayati Paskah, batu yang ada di dalam hati kita itu sudah tergeser belum? Batu yang menghalangi hati kita untuk menghayati Kristus itu sudah tergeser atau belum? Atau jangan-jangan kita masih tertutup dengan batu yang ada di hati kita. Dan kita masih dalam kondisi kehidupan yang sama sebagai manusia lama. Dan ini yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada Kolose. Ketika menghayati kebangkitan Kristus, menghayati pengharapan, maka orang percaya diharapkan terus melakukan perubahan, terus-menerus menghayati jati dirinya sebagai manusia yang baru yang telah dikuduskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang latar belakang Kolose sebelum kenal Tuhan, sebelum kenal Kristus, hidup dalam rupa-rupa hal, sikap, kehidupan sehari-hari yang justru bertentangan dengan pengajaran Kristus. Ketika di sini diungkapkan, Rasul Paulus justru malah memberikan nasihat gitu ya. Matikanlah dalam dirimu terkait dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Bahkan buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, saling mendustai gitu ya. Jadi nampaknya orang-orang di Kolose pada saat itu pada umumnya melakukan hal-hal ini gitu ya. Pada umumnya melakukan hal-hal yang disebutkan tadi dalam kehidupan kesehariannya. Yang mungkin dipandang biasa saja pada saat itu. Namun justru Rasul Paulus mengungkapkan bahwa hal-hal tersebut yang biasa dilakukan dalam keseharian justru itu bertentangan dengan nilai-nilai pengajaran dari Kristus. Bahkan di sini Rasul Paulus mengungkapkan, kalau kita dibangkitkan, di sini ungkapan di ayat yang pertama, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Rasul Paulus mengajak umat di Kolose untuk memandang Kristus. Jangan hanya bicara terkait dengan hal-hal yang ada di sekitar kita yang secara fisikly gitu ya. Namun juga bicara sesuatu hal yang melebihi itu semua. Bicara tentang rohani yang terwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi rohani yang terwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bicara terkait dengan sikap kehidupan, jangan-jangan itu juga mencerminkan sikap rohani kita. Tindakan, pikiran, perkataan yang dilakukan itu mencerminkan sisi spiritualitas kita. Justru diajak bahwa pandanglah kepada Kristus, sesuatu hal yang di atas sana. Jangan sekedar hanya bicara terkait dengan nafsu keinginan yang ada di dunia ini. Jadi Rasul Paulus mengungkapkan, jika kamu dibangkitkan atau kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Berarti ini kan sebenarnya sebuah penegasan. Kolose, kalau kamu memang menghayati bangkit bersama dengan Kristus, coba dong pikirkan sesuatu hal yang rohani. Spiritualitas yang terwujud dalam tindakan itu. Tidak hanya sekedar bicara terkait dengan memikirkan hal-hal yang duniawi saja. Berarti ini juga berarti kan Paulus menantang jemaat Kolose untuk benar-benar menghayati kebangkitan. Kolose, apakah engkau benar-benar menghayati kebangkitan Kristus yang mati dan bangkit bagi engkau? Kalau memang benar menghayati, tinggalkan manusia lama itu. Ya. Dan di sini diungkapkan, manusia baru, manusia yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, terus mengalami perubahan. Di ayat 10 diungkapkan, gitu ya. Ataupun dimulai dari ayat 9, gitu ya.
Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Saya ulangi. Tanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Maka dikaitkan dengan kebangkitan Kristus, maka orang percaya harus terus mengupayakan, mengusahakan perbaruan dalam kehidupannya dengan tuntunan Roh Kudus tentunya, dengan spirit pengharapan dan juga kebangkitan yang dilakukan orang percaya pada saat itu. Dan ketika dihadapkan ataupun ketika menghayati kebangkitan Kristus, di sini sudah tidak ada lagi tembok pemisah. Bicara terkait dengan latar belakang orang, budaya di sini diungkapkan, sudah tidak ada lagi itu. Justru kebangkitan Kristus menghancurkan tembok-tembok pemisah, yang ada adalah kesatuan di dalam Kristus. Sehingga di sini diungkapkan ciri manusia baru itu bagaimana? Ciri orang yang menghayati kebangkitan Kristus itu bagaimana? Ciri orang yang menghayati Paskah itu bagaimana? Ciri orang yang sudah menyingkirkan batu dalam hatinya itu bagaimana? Di sini diungkapkan di ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Diminta untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Bahkan diajak juga untuk sabar terhadap orang lain, mengampuni, jangan menaruh dendam, gitu ya. Ini ciri bagaimana seseorang menghayati kehidupan yang baru, menghayati Paskah kebangkitan Kristus, gitu ya. Bahkan yang terpenting di sini di ayat 15. Ini menjadi penting, sentral menghayati bagaimana kebangkitan Kristus, diminta hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini kan berarti Rasul Paulus mengungkapkan kalau memang umat menghayati kebangkitan Kristus, Kristus yang bangkit, maka yang memerintah di hati bukan diri sendiri, ya, tapi Kristus dengan damai sejahteranya. Maka yang memerintah dalam hati itu bukan ego, tapi Kristus dengan damai sejahteranya. Orang yang menghayati diperintah oleh Kristus dalam hidupnya, maka hatinya akan dipenuhi oleh damai sejahtera, maka dampaknya kepada yang lain pun akan merasakan damai sejahtera. Nah, ini menjadi penting untuk kita hayati bersama-sama. Sehingga pemaknaan Paskah kebangkitan Kristus ini menuntun kita. Kebaktian Paskah yang dilakukan secara online di hari Minggu yang lalu ini benar nggak sih kita hayati? Atau jangan-jangan kita hanya mengikuti secara seremonial saja. Ritual saja, yang penting saya duduk nyaman di depan televisi, di depan handphone, di depan komputer, dengarkan Pak Pendeta berkhotbah, oh ya Tuhan sudah bangkit, selesai. Ternyata tidak sampai di situ. Kita justru diingatkan pada saat ini, benar nggak kebangkitan Kristus itu berdampak dalam kehidupan kita untuk terus menjadi baru. Kita diajak untuk terus memperbarui diri. Di sini diungkapkan terus-menerus berarti proses. Ada proses yang terus kita jalani untuk memperbarui diri. Ada karakter-karakter yang bisa kita ubah. Dan di situ Kristus menjadi dasarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika di sini diungkapkan seseorang yang menghayati kebangkitan Kristus, maka pasti dia akan berubah. Jadi saya pikir tidak ada kata, oh Pak Pendeta saya nggak bisa berubah. Saya udah dari sononya begini, tidak bisa berubah. Karakter saya memang sudah begitu. Saya kira tidak ada yang tidak bisa berubah. Seringkali yang ada adalah tidak mau berubah Bapak Ibu Saudara. Kadang itu masih ada batu yang belum kita singkirkan dari hati kita. Sehingga Kristus bisa senantiasa bersinar. Nah, batu itu harus disingkirkan dengan upaya kita menghayati Kristus yang berdiam dalam kehidupan kita, menghayati damai sejahtera, dan kita diajak untuk mengupayakan itu. Agar karakter kita terus diperbarui. Yang tadinya pemarah jadi lebih sabar. Yang tadinya mungkin kata-katanya mungkin tajam, kita
coba berupaya gitu ya untuk senantiasa untuk menjaga gitu ya kata-kata yang kita ungkapkan, sehingga damai sejahtera yang senantiasa memerintah dalam kehidupan kita dan hidup kita berdampak bagi yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan Paskah, jangan biarkan kebangkitan Kristus ini hanya menjadi seremonial ritual belaka yang kita lakukan setiap tahunnya. Namun kiranya sentral iman kebangkitan Kristus ini menuntun kita untuk terus mengupayakan perubahan, menjadi manusia baru setiap hari. Dan di situ dasarnya adalah bagaimana kita memposisikan Kristus yang memerintah dalam hati kita. Damai sejahtera yang memerintah dalam hati kita, bukan diri kita sendiri. Maka kita diajak untuk tunduk kepada Kristus. Kiranya semangat Paskah akan terus senantiasa memperbarui kita, baik kita di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap pelayanan dengan berbagai macam pergumulan dan tantangannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, melalui firman Tuhan kami diteguhkan kembali. Kami diingatkan kembali untuk benar-benar menghayati kebangkitan Kristus. Untuk menghayati Kristus yang bangkit dalam kehidupan kami agar kami bisa menyingkirkan batu yang menutupi hati kami untuk bisa menghayati Kristus. Kami diajak untuk memperbarui diri, mengupayakan, berjuang, bahkan rela berkorban untuk kami senantiasa menghayati Kristus yang memerintah dalam hati kami, untuk menghayati damai sejahtera yang memerintah dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mengedepankan ego, kami tidak mengedepankan sisi kedagingan kami. Namun kami terus senantiasa mengalami perubahan dalam sikap dan karakter kami ya Tuhan. Agar kami semakin menyerupai Kristus. Agar kebangkitan Kristus itu benar-benar senantiasa berdampak dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami senantiasa berdampak menjadi damai sejahtera bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan ini tidak berlalu begitu saja, namun benar-benar kami upayakan, kami perjuangkan untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan pertolongan dari Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami. Allah yang Maha Kasih, kami hendak berdoa bagi setiap keluarga pada saat ini mengikuti kebaktian rumah tangga dengan berbagai macam pergumulan yang ada di tengah-tengah keluarga masing-masing. Tuhan yang memampukan mereka. Tuhan yang memampukan setiap keluarga sehingga momentum semangat Paskah, semangat kebangkitan Kristus memampukan kami setiap keluarga untuk melakukan yang terbaik, untuk terus memperbarui diri kami, bahkan memperbarui setiap keluarga untuk menjadikan Kristus sebagai sentral, sebagai pusat gerak dan kehidupan setiap keluarga. Menjadikan damai sejahtera sebagai sikap yang perlu untuk diperjuangkan, yang senantiasa diutamakan dalam menjalani kehidupan, bahkan menghadapi berbagai macam tantangan pergumulan. Berkati kami, ya Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu pada saat ini. Tuhan kiranya menjamah dan memulihkan mereka. Tuhan senantiasa memberikan pengharapan bagi mereka. Ya, mereka tetap memiliki spirit, memiliki pengharapan bersama dengan Kristus dalam mengupayakan setiap pengobatan, perawatan yang mereka lakukan. Kami juga teringat untuk saudara kami yang pada saat ini pun masih mengalami duka cita dan kehilangan. Kami hendak berdoa bagi keluarga besar Ibu Carolina Nursijan, di mana Engkau telah panggil pulang Oma Oin ke rumah Bapa di surga. Ada kehilangan yang mendalam, duka cita yang dialami keluarga. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan sejati, sehingga hari-hari yang dijalani tetap memiliki pengharapan bersama dengan Tuhan. Dan
masa depan keluarga besar ini. Tuhan yang senantiasa menetapkan langkah-langkah ke depan. Tuhan yang melingkupi mereka. Allah yang Maha Kasih, kami juga diajak sebagai jemaat untuk terus memperbarui diri kami, agar kami semakin menghayati karakter Kristus yang terus menjadi satu dalam kehidupan kami, khususnya di jemaat. Dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian, kiranya kami senantiasa terus mengalami perubahan. Menjadi manusia yang baru, menjadi sarana ataupun saluran damai sejahtera bagi banyak orang. Tuntun kami ya Tuhan, ketika kami juga menghadapi berbagai macam tantangan dalam persekutuan pelayanan kesaksian, kiranya damai sejahtera itu yang bertahta atas kehidupan kami, sehingga jemaat senantiasa bisa berdampak bagi banyak orang. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam upaya untuk menangani penyebaran virus corona. Tuhan yang memberkati, agar kami semua bersama dengan pemerintah bisa mengupayakan yang terbaik, sehingga kami bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, sehingga tidak berangsur ataupun tidak semakin banyak yang menjadi korban, namun justru kiranya bisa Tuhan pulihkan kondisi bangsa kami ini ya Tuhan. Allah yang Maha Kasih, dalam syafaat ini mungkin ada banyak hal yang ingin kami sampaikan. Keluarga-keluarga, setiap pribadi yang senantiasa memiliki doa pribadi masing-masing, kami membawanya ke hadirat Tuhan. Dan sungguh Tuhan mengetahui apa yang tidak terkatakan. Tuhan memahami apa yang kami rasakan. Bahkan Tuhan senantiasa bertindak yang terbaik bagi kami. Kami diajak untuk berserah. Kami diajak untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetap memiliki pengharapan di sana. Inilah kami ya Tuhan. Kami membawa seluruh doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Dan mari kita dengarkan nas Alkitab sebagai nas ajakan persembahan kita yang terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian sabda Tuhan. Sementara persembahan dikumpulkan dan dapat ditransfer melalui transfer yang sudah disediakan yang tertulis di bawah ini. Mari kita iringi persembahan kita melalui nyanyian syukur.
jemaat sekalian diundang bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih kepadamu atas kasih karunia dan berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semuanya itu berasal daripadamu. Oleh karena itu, kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarlah kami untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan kitab pengutusan dan kita lakukan secara bertani. Arahkanlah hatimu kepada Allah Bapa kita. Jadilah saksi bagi kebangkitannya. Terpujilah Tuhan yang memberi hidup kekal bagi kita. Ini terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa dan anugerah Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan Roh Kudus, beserta saudara-saudara kini dan sepanjang masa. Amin. Baktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.